Halo teman-teman, di sini gue mau sedikit cerita atau sharing tentang wabah yang lagi hype ya di Indonesia, di dunia, yaitu COVID-19. Sebelumnya gue mau sedikit cerita bahwa tanggal 16 kemarin gue sempat melakukan tes atau medical check up guna mengetahui kondisi kesehatan gue dan untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala itu atau gejala-gejala COVID-19 itu di diri gue, karena gue memiliki riwayat bisa dibilang kontak tapi tidak begitu dekat ya, tidak terlalu dekat dengan salah satu menteri perhubungan kita, yaitu Pak Budi Karya Sumadi, yang di tanggal 14 Maret lalu itu diberitakan beliau positif COVID-19. Karena dari riwayat tersebut, gue bersama beberapa teman-teman media di kantor itu diharuskan melakukan medical check up atau memeriksakan diri apakah ada tanda-tanda COVID-19 itu pada tubuh kita. Mengingat tanggal 11 Maret atau 3 hari sebelum Pak Budi diberitakan positif COVID-19, itu gue pribadi sempat melakukan peliputan di Istana Negara, itu pada saat ratas dengan Bapak Jokowi dan menteri-menteri lainnya. Namun walaupun jarak antara gue dan beliau dengan Menhub, dengan menteri-menteri itu tidak terlalu dekat ya, tapi untuk mengantisipasi itu tetap gue melakukan pengecekan. Oke, sampailah pada tanggal 16 Maret 2020 gue dengan beberapa teman media lainnya melakukan pengecekan di RSPI Sulianti Saroso. Pada saat pengecekan hari Senin itu, di situ kita masih agak sepi ya, antrian belum terlalu ramai, belum terlalu panjang, tapi sudah ada beberapa pasien, juga ketemu teman-teman wartawan yang lain yang ingin memeriksakan diri mereka. Tahapan pemeriksaan di RSPI Sulianti Saroso itu adalah awalnya kita harus melakukan screening. Kita ditanya adakah riwayat batuk atau demam di atas 38 derajat, atau pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, atau bahkan kontak langsung dengan suspek. Di situ kita mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, lalu kita akan ditanya oleh dokter. Tapi berhubung gue alhamdulillah sehat-sehat saja, merasa sehat-sehat aja. Tar dulu. Oke, maaf, dilanjut. Ada gangguan. Tadi sampai mana ya? Oke, karena berhubung gue merasa gue sehat-sehat saja, tidak batuk, tidak demam, tidak sesak nafas, tapi karena berhubung ada riwayat kontak tersebut, maka panas gue juga normal 37,5. Lalu dokter hanya menyarankan medical check up saja untuk mengetahui, karena ada riwayat kontak itulah. Sampailah kita pada proses medical check up. Di ruangan medical check up itu, alhamdulillahnya karena kita ke sana hari Senin dan masih pagi, hanya ada beberapa orang yang antri, dan itu pun beberapa rekan-rekan media ya, beberapanya itu rekan-rekan media. Antrian tidak terlalu panjang, namun karena mungkin pihak rumah sakit RSPI Sulianti Saroso agak kaget ya dengan kehadiran teman-teman wartawan yang banyak itu. Di samping itu juga dokter yang bertugas atau yang on duty hanya satu, sisanya kayak perawat-perawatnya gitu. Antriannya cenderung berantakan, alur antriannya cenderung berantakan.
Jadi kelihatan agak kewalahan sih mereka mengadeni atau melayani kita yang mau periksa. Tahapan MCU itu terdiri dari pemeriksaan fisik, lalu ada tes darah dan ronsen paru. Di pemeriksaan fisik kita hanya dicek seperti layaknya dokter periksa pasien, kalau suruh tarik nafas, buang nafas, diperiksa pernafasan kita, organ-organ kita. Kalau sudah dari situ kita aman, ya sudah. Kalau gue sih waktu itu dokternya bilang nggak apa-apa kok, kamu baik-baik aja gitu. Tapi ya gue tetap harus menjalankan pemeriksaan sisanya, itu tes darah dan cek paru. Setelah pemeriksaan fisik, gue lanjut ke pemeriksaan darah. Di lab cek darah antriannya juga tidak terlalu penuh, masih kondusif, masih sedikit, dan itu pun dipanggilnya cepet ya. Lanjut ke tes radiologi atau ronsen paru. Di ronsen paru itu juga sama, antrian masih sedikit, tidak terlalu panjang. Namun yang sedikit agak mengganggu gue adalah pada saat kita dipanggil untuk ronsen paru, di situ petugas medisnya menyuruh atau menginstruksikan untuk gue melepas pakaian dan menggantinya dengan pakaian kesehatan lah, pakaian pemeriksaan di situ. Dan yang bikin gue shock adalah di dalam ruang ganti itu hanya terdapat kalau nggak salah 3 baju ganti, dan satunya kalau nggak salah itu untuk cowok ya, untuk laki-laki. Dan gue kaget dengan kondisi 3 baju kesehatan itu, berarti sudah dipakai oleh beberapa pasien yang pada saat itu tes. Jadi setelah atau sebelum gue ada orang yang sudah pakai itu, dan gue nggak tahu kondisi kesehatannya dia gimana. Dan setelah gue juga ada yang pakai lagi. Oke, dari badan ke badan ya, di situ agak terganggu dengan yang itu aja sih sebenarnya. Kayak ya badan gue udah ketemu sama keringet atau enggak ya. Wallahu alam sih ya kalau itu, ya semoga aja nggak apa-apa sih gitu. Itu aja yang agak disesalkan sedikit dari baju kesehatannya yang cuma 3 itu. Dan kabarnya saat untuk hari itu ya cuma itu bajunya, jadi tidak satu orang pasien ganti baju baru dengan pasien yang baru, itu tidak. Dan agak ngeri sih sebenarnya. Jadi ya sudahlah gitu. Selesai ronsen paru, selesai radiologi, kita kembali ke ruang MCU untuk menanyakan proses selanjutnya. Dan setelah itu ya sudah, kita tinggal bayar ke kasir. Dan alhamdulillahnya pada saat itu gue dan teman-teman itu dibiayai oleh kantor ya. Jadi ya alhamdulillah itu adalah salah satu fasilitas kantor yang kita dapat. Dan untuk mengetahui hasilnya itu keesokan harinya, karena nggak bisa langsung keluar hasilnya, jadi kita harus menunggu sampai besoknya. Dan besoknya 17 Maret 2020 gue balik lagi ke RSPI untuk mengambil hasil. Karena hari kedua ini kondisi pasien yang ingin memeriksakan diri sudah bertambah dari sebelumnya hari Senin yang cenderung masih sepi. Pasien yang hendak diperiksa dan yang ingin mengambil hasil tes itu menumpuk di ruang MCU. Alur antriannya juga ya sama berantakan, dan yang dokter yang bertugas pada saat itu juga masih tetap 1 orang. Mereka cenderung kewalahan melayani yang baru mau medical check up dan yang sudah selesai dan ingin mengambil hasil. Mereka cenderung kewalahan. Jadi ya gue kasihan juga sih sama perawat atau dokter-dokter di sana. Tapi gue salut, mereka tetap
melayani kami dengan baik, dengan sabar, dengan ramah, walaupun terlihat sedikit rasa lelah di wajah mereka. Malah ada salah satu dokter yang bilang, saya belum pulang dari kemarin karena ngurusin ini. Oke, gue memutuskan untuk ya oke, sabarlah, dengan gue tinggal ngambil hasil doang kan, jadi ya kenapa enggak gitu, sabar sampai akhir. Tapi emang sedikit agak lama ya, karena gue dari media barengan dengan teman-teman lain, jadi pengambilan hasil tes kami itu digabung, dijadikan satu dan nanti keluarnya sama-sama. Itu yang bikin lama, sempat ketahan sekitar 2,5 jam karena nama kami itu keselip di antara tumpukan-tumpukan nama pasien baru yang lainnya. Jadi ya dari datang setengah 10 pagi baru dapet hasilnya itu setengah 12 siang. Oke, nggak apa-apa, yang penting setelah dicek alhamdulillah gue dinyatakan sehat, gue dinyatakan baik-baik saja oleh RSPI Sulianti Saroso. Hasil ronsen paru-paru gue juga dokter bilang bersih, nggak apa-apa, baik-baik aja. Hasil ronsen darah juga dibilang nggak apa-apa, cuman agak di situ agak rendah darah gue karena memang pada saat pemeriksaan itu gue sedang berhalangan ya, maksudnya lagi datang tamu. Oke ya, alhamdulillah sih hasilnya baik-baik aja. Jadi sebenarnya kalau kalian merasa baik-baik aja tapi hanya melakukan pemeriksaan hanya ingin untuk meyakinkan diri kalau kalian baik-baik aja, ya itu it's okay gitu. Kalau kalian merasa baik-baik saja, hasilnya pun insya Allah akan sama, baik-baik aja. Tapi kalau kalian sudah merasa agak nggak enak badan, agak sakit, dan menunjukkan gejala-gejala seperti gejala-gejala COVID-19, ya lebih baik diperiksakan. Dan yang perlu diingat adalah tes medical check up itu bukan tes untuk mengetahui lo itu positif corona atau tidak. Tes positif atau enggaknya itu kalian harus melakukan tes lanjutan, yaitu tes swab namanya. Tes swab itu dilakukan kalau setelah medical check up kalian dinyatakan ada gejala nih yang menunjukkan kalian pasien atau positif corona. Tapi kalau nggak ada, pemeriksaan atau pengecekan kesehatan kalian itu stop di medical check up. Dokter atau rumah sakit tidak merekomendasikan atau tidak menerima kalian yang sehat di swab gitu. Buat apa gitu? Kalian udah sehat, udah dinyatakan sehat, tapi kalian di swab gitu. Nggak harus gitu. Kecuali kalian sudah menunjukkan gejala yang mendekati positif, itu baru kalian akan dianjurkan atau diarahkan untuk tes swab. Dimana nanti hasil dari tes swab itu yang menunjukkan kalian positif atau tidak. Jadi seperti itu. Karena sampai sekarang masih ada yang nanya ke gue kalau MCU itu adalah hasil untuk mengetahui kalian positif corona atau tidak. Enggak ya, itu hanya medical check up gitu. Jadi beda medical check up dengan tes untuk mengetahui kalian positif corona atau tidak. Dan info lainnya adalah, tes MCU ini berbayar ya teman-teman. Kalau di gue kemarin untuk di RSPI itu berbayar seharga Rp275.000 di luar obat-obatan. Di luar obat-obatan ini maksudnya adalah kalau kalian ada keluhan kayak cuman batuk biasa atau nggak demam biasa, ya wajar kalian dikasih obat-obatan layaknya orang sakit biasa gitu. Dan untuk screeningnya itu kan hanya tahapan wawancara atau bertanya riwayat kalian, ada demam, kontak dengan suspek atau sebagainya, itu masih gratis. Tapi yang berbayar adalah medical check up-nya. Kalau kalian sudah positif, misalnya amit-amit sih jangan sampai, itu baru gratis, itu baru negara yang bayarin. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau yang mau memeriksakan diri atau meyakinkan diri atau enggak untuk sebagai bukti ke kantor kalian kalau saya sehat-sehat aja, saya baik-baik aja, itu nggak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan. Beda rumah sakit, beda harganya, maksudnya beda biaya, walaupun kemungkinan
tahap-tahap pemeriksaan itu sama ya untuk medical check up gitu. Jadi tetap di rumah aja untuk teman-teman yang bekerja atau dianjurkan bekerja di rumah. Jangan kemana-mana. Kalau udah ada perintah kerja di rumah, ya kerja di rumah. Jangan keluar-keluar, jangan ngayap-ngayap. Makan yang teratur, tidur cukup, rajin cuci tangan, jaga kebersihan tangan, jaga kebersihan diri, jangan lupa minum vitamin. Boleh juga dicoba minum rempah-rempah seperti yang dianjurkan Pak Jokowi. Pokoknya tetap jaga selalu kondisi fisik kalian ya teman-teman. Semoga corona ini cepat berlalu, semoga kita semua Indonesia baik-baik saja. Terima kasih.